Saya mewakili seluruh tim Chips Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita masih ada di Hyundai Goa Jalan HR Muhammad, Surabaya. Tapi mobil yang mau kita review bukan yang ada di belakang saya, karena ada satu mobil spesial yang kebetulan kita lihat. Mobil apa itu? Ada di depan sini. Oke, ya ini dia di sebelah saya sudah ada Hyundai Ioniq 6. Mobil ini sangat-sangat spesial menurut saya. Kenapa? Yang pertama kalian bisa lihat ini warnanya, wah, bukan warna glossy ya, ini warna matte ya. Terus modelnya mobil ini juga unik, tapi masih menggunakan parametrics LED. Kalian bisa lihat banyak piksel-piksel di sini. Terus turun ke bawah, dia sudah ada 6 titik sensor. Kemudian di bagian tengah ini dia bukan sensor, ini kamera 360 derajat. Dan di bagian bawah sini ini ada flap yang bisa buka ya, kiri kanan ya. Kemudian di bagian samping juga ada lubang-lubangan udara yang asli. Dan di bagian tengah ini bentuknya unik juga ya. Ada kotak-kotak seperti ini, tapi di dalamnya ini berisi radar. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan radar seperti adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan kamera untuk membantu lane keeping assist dan kawan-kawannya. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan dual motor. Jadi kita kepingin tahu bagaimana ruangan yang ada di balik kap depan ini. Oke, bagus, sudah pakai pegas. Dan di Ioniq 6 ini di sebelah kiri dan kanannya ini bagus, sudah ada lapisan seperti peredam, meskipun itu tidak dibutuhkan. Di bagian tengah ini tidak ada lapisan apa-apa, seperti ada jenongan seperti ini untuk menutup ruangan yang ada di depan saya ini. Memang ruangannya kecil, nggak sebesar Ioniq 5, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan dual motor. Jadi mobil ini penggeraknya all wheel drive, menghasilkan tenaga 326 PS, torsinya 605 Nm, dan dengan tenaga itu bisa menempuh jarak sampai 519 km. Untuk baterainya sendiri berada di 77,4 kWh. Oke, di bagian depan ini memang tempat penyimpanan kecil karena ada motor penggerak di depan, tidak ada tutupnya, tapi ini sudah dilapis karet ya, jadi harusnya aman karena bagian atasnya jenong seperti ini. Yang lucunya, meskipun tempat penyimpanan kecil, ada lampunya loh, LED pula. Kenapa yang Ioniq 5 nggak dibuat seperti ini ya, padahal tempat penyimpanannya lebih besar. Oke, sisanya electrical untuk washer, untuk pendingin, dan ya sepertinya untuk pendingin baterai, washer, aki, mungkin itu aja. Oke, yuk sekarang kita pindah ke bagian lain. Ya, beralih ke bagian samping, ini adalah desain yang paling unik dari mobil ini. Kalau kalian bisa lihat, ini desainnya melandai ke belakang. Entah ini sama atau enggak dengan kalian, tapi kalau saya lihat dari samping ini siluetnya kayak lumba-lumba. Bener atau enggak? Kalian coba komen-komen di bawah ya. Untuk panjangnya mobil ini masih di bawah 4,9, lebarnya hampir 1,9, tingginya kurang lebih 1,5 meteran. Sedangkan untuk wheelbase-nya dia sedikit lebih pendek dibandingkan dengan Ioniq 5, berada di 2950 mm. Untuk velgnya desainnya nggak seatraktif Ioniq 5 memang, tapi ini desain yang normal, terlihat sporty. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Pirelli P Zero 245 40 ring 20, jadi cuma ketebalannya cuma 40 ya. Kita nggak bisa ngerasain karena mobil yang ada di sebelah saya ini adalah unit display, dan kita kali ini membuat first impression reviewnya. Oke, beralih ke bagian atas. Kalian bisa lihat, saya suka banget dengan mobil-mobil Hyundai ini. Semuanya di black glossy, terasa lebih mewah, dan saya terus terang agak bosan kalau di bagian listnya ini dikasih krum-kruman. Saya lebih suka yang seperti ini. Handle-nya sama seperti Ioniq 5, model seperti ini. Kemudian di spionnya bisa kalian lihat, ini lampunya juga di model kotak-kotak seperti ini. Di bagian atas kita juga mendapatkan, ini bukan panoramik ya, ini sunroof yang beneran bisa dibuka, yang bisa dibuka dan bisa tilt ya.
Jadi setelah dilihat-lihat saya hampir nggak sadar kalau kita turun lagi ke bawah, kalian bisa lihat di bagian bawah ini warnanya beda loh dengan yang atas. Jadi yang bagian bawah ini warnanya silver matte ya. Ini mulai dari bumper depan memanjang sampai ke belakang. Hanya saja kalau di bagian bumper depan itu hampir nggak kelihatan karena letaknya terlalu di bawah. Saya baru sadar ketika melihat dari samping seperti ini. Sedangkan untuk pengecasannya kalian bisa lihat ada di sebelah sini. Ya, jadi dia menggunakan charging type 2, juga untuk AC yang DC-nya CCS type 2. Jadi sudah nggak perlu bingung-bingung, ini sudah banyak digunakan oleh SPKLU di Indonesia. Untuk pengisiannya sendiri dengan daya 350 kW dari 10 hingga 80%, ini menurut data yang kita dapatkan itu membutuhkan waktu sekitar 18 menit. Tapi itu hanya ada di luar negeri karena di tempat kita masih belum ada yang dayanya sebesar itu. Untuk daya yang sebesar 50 kW dari 10 hingga 80% dia membutuhkan waktu sekitar 78 menit. Kok lama? Iya, karena ini baterainya cukup besar, berada di 77,4 kW. Selain itu, mobil ini juga bisa menjadi genset bagi rumah kalian atau barang elektronik kalian. Ya, ada V2L-nya, vehicle to load, sehingga dia bisa menjadi genset dan bisa mengeluarkan daya sebesar 3600 watt. Sama dengan Ioniq 5 juga, mobil ini juga menggunakan platform EGMP Electronic Global Modular Platform. Jadi didesain khusus untuk mobil listrik. Nanti kita akan lihat bagaimana rasanya di dalam. Sekarang kita mau pindah ke bagian belakang yang bentuknya nggak kalah unik dari bagian sampingnya. Ya teman-teman, bagian belakangnya ini nggak kalah unik dengan bagian samping. Kalau kalian lihat bagian belakang buritanya ini aja, kok kayak merek Jerman ya, sports car merek Jerman. Coba kalian komen-komen di bawah, merek apa itu? Hurufnya P mungkin ya. Nah, di bagian atas ini seperti ada spoiler, kemudian ada aksen garis-garisnya, lalu ini ada lampu rem yang unik banget. Kalau ketika kita ngerem, di bagian dalam ini ada aksen pixel ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh gini seperti 3 dimensi, unik banget. Dan di bagian sini juga dia agak mengambang. Saya nggak tahu sih ini fungsinya untuk apa, atau untuk aliran angin. Dan di bagian sininya diberikan tambahan lagi seperti daktil. Saya juga nggak tahu fungsinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Untuk lampunya sendiri memanjang dari kiri ke kanan, ini semua model pixel kotak-kotak seperti ini. Nice banget dengan mika warna bening. Di bagian dalam ini ada aksen-aksen warna hitam. Untuk bumpernya sendiri, sayangnya untuk yang bagian belakang, dia ini lubang-lubangannya bukan lubang-lubangan asli, ini lubang-lubangan palsu. Sudah ada aksen-aksen warna piano black dan sudah dilengkapi dengan corner sensor di ujung sana, dan di belakang sini ada tambahan 2 lagi. Jadi total ada 6 sensor di bumper belakang. Kemudian di tengah sini ada yang vertikal, ada aksen abu-abunya ini. Ini dia bentuknya juga kotak-kotak, tapi ini adalah reflektor. Sedangkan untuk kamera belakangnya ada di atas sini, plus di sampingnya ada pembuka bagasi elektris. Oke, sekarang kita kepengen lihat mobilnya bentuknya seperti ini, semakin ke belakang semakin melandai. Kira-kira sebesar apa bagasinya? Yuk kita lihat. Ya, jadi seperti ini luas bagasinya. Kalau dibilang nggak luas, nggak juga, karena dia cukup ke dalam tapi kurang turun ke bawah. Jadi untuk barang-barang yang tinggi pasti kalian nggak bisa bawa, tapi untuk barang yang panjang kalian masih bisa bawa. Plus jok belakang itu bisa direbahkan 40-60 seperti ini. Jadi kalian bisa membawa barang yang panjang tapi nggak tinggi ya. Di belakang ini sudah ada satu lampu LED, tapi menurut saya kurang terang karena kalau jok depan ini ndak kita buka tadi, bagasi belakang ini gelap banget. Dan di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan kecil yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan toolkit. Sudah nggak ada ban serep karena mobil ini sudah dilengkapi dengan tire repair kit. Dan penutupannya tentunya sudah menggunakan sistem elektris seperti ini.
Sebelum kita melihat interior dari mobil ini, kita mohon dukungan dari kalian. Kalau kalian suka dengan video kita, tekan tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe channel kita supaya kita lebih semangat dalam membuat video-video terbaru. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Share video kita sebanyak-banyaknya. Apabila ada teman-teman yang punya kendaraan, khususnya mobil yang boleh kita review atau boleh kita promosikan, kalian bisa DM langsung ke Instagramnya Chips Channel. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Chips Channel. Yuk langsung kita lihat interior mobil ini. Seperti biasa kita mau lihat bagian door trimnya sebelum masuk ke bagian dalam. Kalau kalian pikir ini sama dengan Ioniq 5, kalian salah, karena di Ioniq 6 ini banyak plastik keras, kecuali yang bagian armrest sini dan sebagian sini itu yang dilapisi dengan bahan soft touch. Untuk jok belakang tetap masih mendapatkan fitur penghangat jok, dan untuk power window-nya sudah all auto power window di keempat jendelanya, dan yang istimewanya lagi dia sudah menggunakan kaca double glass di keempat jendelanya. Sudah ada speaker, mungkin ini tweeter, dan di bawah ada speaker, ada cup holder yang ukurannya nggak terlalu gede. Yuk kita masuk aja. Ya teman-teman, jadi bisa kalian lihat masuk di dalam Ioniq 6 ini jauh lebih gelap daripada Ioniq 5. Ya benar, karena nuansa di dalam ini full black, atapnya hitam, door trimnya hitam, joknya juga hitam, interiornya ini didominasi warna gelap, dan mobilnya ini juga atapnya landai sehingga membuat kesannya lebih gelap lagi. Cuma banyak hal-hal yang asik di dalam interior Ioniq 6 ini. Seperti kalian bisa lihat, ini ada pilihan warna untuk ambience light-nya, bisa dual color seperti ini atau single color, kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Warnanya bisa diubah-ubah berbagai macam warna. Kemudian kalau kalian pikir jok belakang ini bisa dimaju mundurkan secara elektrik seperti Ioniq 5, kalian salah. Ini joknya fix, tidak bisa diubah-ubah. Jadi posisi di depan ini sudah saya sesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Kalau kalian bisa lihat, ini lantainya tinggi banget, tapi ini flat floor, nggak ada gundukannya sama sekali. Memang baterainya letaknya di bawah, jadi ini agak tinggi. Kaki kita juga sudah nggak bisa masuk ke bagian depan lagi. Ini tersisa 9 jari loh. Wow, 9 jari. Padahal panjang mobil ini sedikit lebih pendek dibandingkan dengan Ioniq 5, baik dari panjang keseluruhan maupun wheelbase-nya. Bahkan wheelbase-nya lebih pendek 50 mm daripada Ioniq 5, tapi dalamnya bisa lebih luas. Kemudian kita dapat apa aja di tengah? Akhirnya USB Type-C sudah disematkan di mobil ini. Tidak seperti di Ioniq 5 yang masih Type A, sudah ada 2 ventilasi AC, tapi kali ini kembali ke tengah, bukan seperti Ioniq 5 yang ada di samping. Kemudian untuk bagian belakang jok depan ini sudah ada tempat penyimpanan berupa jaring seperti ini, dan di bagian samping ini ada pengaturan jok, dan kali ini pengaturan joknya benar untuk jok bagian depan, bukan untuk jok bagian belakang lagi, yang dimana itu saya rasa agak nyeleneh juga ya. Lampu di kabin belakang hanya ada satu di tengah sini. Ini seperti warna biru karena masih ada stikernya. Handle ini sudah model retract, yang ada hooknya yang sebelah kanan aja. Kemudian untuk joknya sendiri ini modelnya perforated, nggak terlalu empuk sih, cenderung ke keras. Ini kurang bisa menopang paha dengan baik meskipun saya sudah paling selonjor. Kemudian rasa sandarannya gimana? Sebetulnya side supportnya bagus, lumbar supportnya juga bagus, ini menopang tubuh dengan baik. Yang jadi masalah adalah headroomnya. Ini kepala saya sudah nempel, jadi nggak ada sisanya. Ini nempel banget, bisa sih, tapi nempel banget. Kalau misalkan mau nggak nempel harus agak selonjor seperti ini. Tapi saya rasa kalau duduk selonjor seperti ini nggak akan nyaman untuk perjalanan jauh. Di tengah sini sudah ada armrest dan 2 cup holder. Sayang belum ada lubang yang bisa nembus ke belakang. Sudah ada headrest yang bisa di-adjustable ketiga-tiganya. Kemudian ada seat belt, sudah 3 titik semua, dan bagusnya semua di mount di bagian belakang. Jadi bukan ditarik dari atas. Dan yang agak lucu, yang bagian tengah ini biasanya kan ditarik dari sebelah kiri ya, tapi ini adanya di sebelah kanan. Tapi itu soal kebiasaan aja, nggak masalah.
Joknya sudah isofix, dan di sebelah sini sebetulnya ini masih ketutup plastik ya. Sebetulnya ada dudukan untuk menyimpan seat belt samping. Ini kebetulan seat beltnya juga tertindih oleh jok, jadi kita abaikan aja. Di bagian belakang ini sepertinya ada speaker yang cukup besar, ada lubang-lubangan ini. Cuma sayang tidak ada tirai belakang maupun tirai samping seperti yang ada di Ioniq 5, jadi agak mengurangi privacy ya. Oke, mungkin itu aja yang di bagian belakang. Sekarang kita pengen lihat apa aja yang ada di bagian depan. Sebelum kita ke depan, ada yang mau saya jelaskan. Di tengah ini ada V2L. Jadi V2L-nya nggak hanya dari tempat charging di belakang, tapi bisa langsung dari tengah sini dengan daya maksimal 3600 watt. Untuk door trim di pintu depan ini, kalau kalian lihat ini jauh lebih polos dibandingkan Ioniq 5. Ya bener, karena memang di sebelah sini nggak ada tombol apapun kecuali di dekat handle pembuka pintu ini ada untuk memory seat. Handle-nya warna silver seperti ini, bahan di atas ini juga masih keras-keras. Yang empuk-empuk hanya ada di armrest. Kemudian ini ada speaker yang gede banget, speaker Bose. Di bagian bawah sudah ada cup holder, door trim, dan bahannya keras. Kalian bisa lihat ambient light-nya dual color. Kemudian di mana tombol-tombol yang seharusnya ada di pintu ini? Ya, sebagian dipindahkan di sebelah kanan ini. Ada untuk pengaturan electric mirror, electric retract, parking brake, kemudian untuk stability control, kemudian untuk bagasi dan pembuka charging. Oke, sekarang kita masuk. Oke, posisi duduknya ini kayak wow, rendah banget sih, kayak nyetir mobil balap aja. Setirnya bisa diatur tilt teleskopik, cuma sama atau hampir mirip seperti Ioniq 5. Dia sebetulnya saya bisa turun lagi dan lebih enak kalau turun lagi, tapi tetap sama. Layarnya sedikit terpotong. Dan kalau kalian pikir ini setirnya sama persis dengan Ioniq 5, saya kira enggak. Karena kalian lihat ini titik-titik yang di tengah ini nggak ada logo H. Ini kalau kode Morse katanya ini huruf H. Dia bisa berganti-ganti warna seperti ini, seperti mode berkendara yang kalian pilih. Ini kalau di Ioniq 5 tidak bisa ganti-ganti seperti itu. Kemudian untuk permainan di jempol kalian ini juga berbeda. Kalau di Ioniq 5 untuk urusan cruise control ada di sebelah kanan, ini kebalikan. Cruise control di sebelah kiri, sedangkan untuk yang layar sebelah kiri justru pengaturannya ada di sebelah kanan ini. Untuk volume, Bluetooth teleponi, sedangkan untuk yang layar sebelah kanan pengaturannya justru ada di jempol kiri kalian. Oke, mungkin layarnya ini kurang lebih hampir mirip ya sama Ioniq 5, ukurannya 12,3 inci kali 2. Kemudian apa aja yang kita bisa lihat di layar ini? Untuk layar sebelah kanan dia ada info. Ini kalian bisa lihat sistem all wheel drive-nya bekerja seberapa penuh, seberapa daya yang dikeluarkan seberapa besar, ini bisa kalian lihat dari sini. Kemudian kalian juga bisa melihat ini untuk adaptive cruise control. Selain itu kalian juga bisa melihat ini ada trip ya, tripnya seperti ada 3, 1, kedua, dan ini yang ketiga. Jadi ada akumulasi, ini setelah di charge, nah ini ketika kalian driving. Oke, seperti itu aja. Terus di samping kiri kanan ini seperti biasa, kanan untuk urusan perlampuan sudah auto, di kiri untuk perwiperan sudah auto, dan ada tuas lagi di bagian bawah yang sistem putar untuk transmisinya. Oke, mungkin itu aja. Terus yang mau saya komen di bagian dashboard sebelah kiri dan sebelah kanan ini di bagian samping ini nggak tahu dibuat aneh ya, seperti kayak ada bisa dibuat seperti layar. Ini mungkin dipersiapkan kalau misalkan spion depan ini boleh diganti boleh diganti kamera, ini akan menjadi layar untuk pencitraan dari arah samping kiri dan samping kanan.
Mungkin seperti itu, mungkin teman-teman yang tahu kalian bisa komen-komen. Kalau nggak salah saya pernah lihat, entah itu yang di channel luar atau gimana, kalau nggak salah ada yang menggunakan kamera sehingga visualisasinya ada di sebelah sini. Dan ini merupakan mobil listrik Hyundai pertama yang menggunakan head up display. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini ada lubang yang besar. Dari sebelah sana mungkin nggak bisa kalian lihat, tapi ini ada head up displaynya, bisa untuk pencitraan dari kecepatan, lane keeping, untuk cruise control. Ya saya harap kalian bisa melihat sini. Saya kurang tahu kalian bisa ngelihat atau enggak. Nah itu ada tulisannya, semoga kalian bisa melihat. Oke. Kemudian bagaimana dengan bahan-bahan yang ada di dashboard? Ya untuk bahan-bahan di atas ini sudah campur ya. Sini soft touch, di bagian dekat HUD sini dia sudah bahan plastik keras. Kemudian yang di sini juga bahan keras, ada aksen garis-garis. Dan di Ioniq 6 ini tidak ada glove box yang model laci, dia hanya ada soft opening glove box. Memang nggak besar, tapi ini lumayan dalam sih. Ini ada APAR, extinguisher, kemudian ada mungkin untuk buku-buku servis ya, dan manual book sepertinya. Kita nggak bongkar-bongkar karena mobil baru. Di bagian tengah juga ini kalian masih dapat shortcut untuk kamera 360-nya. Kemudian untuk media juga, sound of nature juga masih tersedia di mobil ini untuk fiturnya. Bisa kalian pilih-pilih, kalian suka yang mana. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kalian juga bisa lihat ini jarak yang bisa kita tempuh. Kalau AC-nya mati 157, kalau AC-nya on 154 dengan daya yang tersisa 34%. Oh ya, di sini ada level 1, level 2, level 3. Jadi ini ada regen braking sampai iPedal ya. Jadi di setir ini ada seperti pedal shift, tapi bukan untuk pedal shift, tapi untuk regeneratif brakingnya. Oke, lanjut lagi. Di bagian sini juga kalian untuk ventilasi, jadi hampir sama ya. Ini untuk ventilasi jok, di bagian depan bisa panas dingin atau kalian mau atur yang belakang. Kemudian kalian juga bisa untuk vehicle setting ya, ini kalian bisa atur macam-macam. Untuk sistem radar-radarnya bisa kalian atur. Kemudian untuk sistem perlampuan perlampuan juga bisa kalian atur. Untuk ambience light, kalian mau yang dual color atau yang single color, atau kalian mau custom lagi, ini warnanya banyak banget sih. Nah seperti ini. Oke, mungkin karena quiet mode juga masih ada di mobil ini, jadi karena masih cukup sama dengan Ioniq 5, saya nggak jelaskan lagi. Dan di sini juga ada shortcut untuk volume, untuk home, media, kemudian untuk fitur yang kalian sukai biasanya. Di bagian bawah lagi ada EV start stop, ada untuk pengaturan AC, open close air, alas semburan, defogger, defroster depan. Dan ini turun lagi, ini adalah wireless charging, sudah dikasih pad karet, bagus banget. Sudah ada USB, tapi ini type A, ada 2 cup holder. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena di door trimnya ini sangat polos, maka kebanyakan tombol dipindah ke sini untuk door lock, untuk window lock, auto hold di sini. Tapi untuk parking brake-nya dia ada di sebelah kanan. Saya nggak tahu kenapa, biasanya parking brake dan auto hold itu bersebelahan, tapi ini dibuat berseberangan. Kemudian untuk kuncinya, Hyundai Ioniq 5 ini mendapatkan model kunci yang baru seperti ini. Ini kalau kalian bisa lihat, ini ada siluet H miring, kemudian ada untuk mengunci pintu, buka pintu. Ini untuk start mobilnya. Kemudian di samping sini ada untuk membuka bagasi. Di bagian bawah, jadi ini konsolnya ini floating ya. Di bagian bawah kalian dapat tempat penyimpanan yang besar banget, tapi terbuka. Sudah ada 12 volt socket juga di bawah sini. Kemudian untuk armrest dia modelnya fix. Konsolnya otomatis fix, tidak bisa maju mundur. Dia ada tempat penyimpanan yang sudah dilapis Bluetooth, ada 2 colokan USB Type C, dan di tengah sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil.
Saya nggak tahu ini fungsinya buat apa, karena kalau gini agak tertutup sih. Oke, itu yang ada di bagian tengah. Kemudian kita ke bagian atap. Ya, atapnya bisa kalian lihat, ini sunroofnya cukup besar, bisa kalian buka, bisa kalian tutup, bisa ditilt juga. Lampunya menggunakan LED, cuma saya tetap suka ada aksen-aksen lampu seperti ini ya, karena nggak terlalu banyak mobil yang memberikan aksen lampu seperti ini. Kemudian untuk sun visornya sendiri, dia kiri kanan sudah ada untuk card holder, sudah ada vanity mirror. Lagi-lagi untuk lampunya harus kalian nyalakan secara manual. Kalau nutupnya kalian tinggal tutup seperti ini aja. Kemudian di tengah untuk spionnya ini sudah elektrokromatik. Di bagian pilar ini juga dilengkapi dengan tweeter dari Bosch. Jadi untuk bagian bawah di pedalnya ini sama dengan Ioniq 6. Jadi dia itu lucu ya. Ada tombol plus untuk bagian yang digas, untuk yang direm dia ada tanda minus seperti bisa kalian lihat di bawah itu. Dan lagi-lagi di mobil ini juga ada relax mode. Jadi bisa kalian atur relax mode ketika kalian mungkin menunggu mobil ini untuk di charge. Oke, mungkin seperti ini. Tapi sayangnya di mobil ini untuk relax mode-nya dia itu nggak ada leg supportnya. Jadi agak sedikit disayangkan. Nah, oke, ini relax mode-nya sedang diatur. Sebetulnya posisinya cukup enak, posisinya cukup rebah untuk tiduran enak, tapi sayang memang nggak ada leg supportnya. Dan kalau kalian bisa lihat bahan-bahan yang ada di dalam mobil ini, menurut informasi yang saya dapat itu kebanyakan dibuat dari bahan daur ulang, jadi bahan yang ramah lingkungan. Bagaimana menurut kalian mengenai mobil ini? Itu tadi teman-teman impresi singkat kita mengenai Hyundai Ioniq 5. Bagaimana menurut teman-teman? Untuk garansi mobil ini sendiri, karena ada cukup banyak, akan kita tampilkan di tabel. Tapi untuk garansi baterainya itu sampai 8 tahun atau 160.000 km. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, kalian pengen lihat unitnya, kalian bisa langsung datang aja ke Hyundai Goa, Jalan HR Muhammad, Surabaya. Nomor teleponnya akan kita cantumkan. Dan apabila kalian pengen tanya-tanya produk yang lain, atau kalian tanya harga untuk produk Hyundai yang lain, pengen test drive produk Hyundai yang lain, kalian juga bisa hubungi Pak Iwan di nomor yang akan kita tampilkan di layar ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu apapun yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.